Hai Cancer, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 11 Oktober 2024. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Cancer, saya tarik energi kamu. Sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Yang dia rasakan padamu saat ini 11 Oktober 2024 ya. Ada Prince of Carlis ya. Ada Nine of Carlis, ada The Hangman, Prince of Pentacle, Three of Swords, Five of Swords, Four of Swords, Ten of Carlis. Under the deck ada The Empress ya. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Aquarius, Libra, Gemini ya. Yang kencang ada Pisces, ada Cancer, ada Virgo, ada Aquarius, ada Gemini, Capricorn ya. Taurus juga kencang. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 11 Oktober 2024 ya. Saat ini apa yang menjadi keinginan dia itu sepertinya sama dengan keinginan kamu. Cuman kalian itu kayak masih ngutamain ego satu sama lain, sehingga nggak ada kendali yang betul-betul cukup untuk meyakinkan kalian bahwa kalian ini saling butuh, saling menginginkan, dan saling ingin mengapresiasikan perasaan masing-masing gitu ya. Dan energinya sangat berat sekali sebenarnya ya, berat gitu. Dan energinya juga kayak bingung dengan situasi ini, gak menentu dengan situasi ini, dan energinya itu sangat menginginkan kamu bisa mengerti dia ya, seyakin-yakinnya bahwa ya dia nggak berniat buruk sama kamu, ataupun dia itu nggak berniat yang nggak sama kamu gitu. Dia tulus sama kamu ya, dia tulus banget sama kamu, dan dia sangat ingin kamu mengerti itu ya. Dia sangat ingin kamu mengerti itu, tapi ada perbedaan di antara kalian berdua saat ini, dan yang menjadi perbedaan yang sangat jelas terlihat bahwa kalian ini berbeda status ya. Ada perbedaan status di sini yang nggak bisa untuk ditoleransi, tapi sebenarnya kamu dan dia sama-sama berharap supaya keadaan ini bisa terstabilkan sesuai harapan, sesuai ekspektasi gitu ya. Dan mungkin di sini kamu juga harus bisa lebih ngeyakinin dirimu ya, ngeyakinin dirimu supaya kamu bisa memperjuangkan, kayak memberikan peluang juga gitu ya, untuk bisa maju ke depan, untuk bisa lebih berproses dengan baik, untuk bisa lebih berkata-kata juga dengan baik gitu. Karena mungkin ketika kamu marah di sini tuh ya, kadang-kadang omongan kamu itu nggak terkontrol gitu, jadi banyak yang tersinggung, banyak yang tersakiti ya. Sebenarnya meskipun kamu nggak niat, meskipun kamu kadang-kadang juga merasa nyesel juga, tapi ya semua itu udah terlambat gitu, karena keadaannya udah berbeda gitu loh ya, keadaannya udah berbeda. Jadi di sini kamu harus bisa kayak lebih memahami banyak hal ya, lebih memprioritaskan banyak hal gitu, supaya nggak terfokus dengan pikiran-pikiran yang enggak itu. Kamu harus bisa kayak ya ngikutin apa yang menjadi tujuan hidupmu sekarang gitu, kayak ngikutin intuisimu, ngikutin kata hatimu, ngikutin apa yang menjadi keyakinan kamu gitu ya. Kamu harus ikutin gitu loh ya. Dan intinya kamu di sini jangan menyerah dengan keadaan-keadaan yang nggak menentu gitu ya. Jangan menyerah dengan keadaan-keadaan yang nggak menentu, karena semuanya pasti ya akan menjadi nggak baik gitu loh ya, karena menjadi nggak baik. Dan semua ini pasti memang membuat dia juga kaget ya sebenarnya ya, kaget gitu. Kenapa kaget ya? Karena
dia nggak nyangka aja bahwa kamu ini sedewasa ini gitu loh. Kadang-kadang pikiran kamu itu dewasa banget gitu ya. Dan menurut dia kamu itu labil, ternyata kamu nggak selabil itu gitu ya, nggak seceroboh itu juga gitu. Jadi ada kalanya dia akan merasa heran sama kamu ya, ada kalanya dia akan merasa heran. Dan kembali lagi di sini ya, tentang apa yang menjadi tujuan kalian hidup kalian berdua ya, jangan kamu anggap remeh gitu ya. Meskipun pada akhirnya kalian bersatu atau tidak, ya tetap berdoa dan membuat apa ya membuat kayak batasan gitu. Kalaupun nanti pada akhirnya nggak bersama ya jangan sampai musuhan ya, jangan sampai musuhan gitu. Jadi cobalah untuk berpikir realistis, berpikir apa adanya, berpikir bahwa kamu mampu, kamu bisa, kamu akan mendapatkan hal-hal yang baik dari yang nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya gitu ya. Intinya kamu jangan terlalu berpasrah diri dengan situasi yang sekarang kamu hadapi ya. Itu solusinya, itu yang terpenting sekarang ya, itu yang terpenting. Dan kamu harus bisa lebih untuk berkeyakinan lebih gitu ya, bahwa akan ada hal yang baik ya dari apa yang nggak pernah kamu duga sebelumnya gitu ya. Dan kamu harus yakin pada diri sendiri, harus yakin pada kenyataan hidupmu, harus yakin pada solusi yang akan kamu dapatkan ke depannya gitu ya, karena semuanya pasti akan baik-baik saja. Kamu harus yakini itu ya, kamu harus yakini itu. Dan tentang apa yang menjadi tujuan kamu sekarang ya, pasti kamu akan bisa ya, pasti kamu akan bisa untuk meyakinkan diri bahwa kamu mampu, meyakinkan diri bahwa kamu bisa untuk ya kamu bisa untuk mungkin bangga pada semua orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu ya. Karena sebenarnya semuanya itu sayang sama kamu ya, sayang sama kamu. Cuman memang kadang-kadang kamu yang nggak bisa kayak melihat orang-orang tersebut gitu ya. Jadi di sini cobalah untuk memikirkan kenyamanan untuk dirimu sendiri gitu. Dan nggak perlu kamu berpikir yang nggak perlu kamu berpikir nothing, nggak perlu kamu berpikir bahwa orang nggak sayang sama kamu, orang benci sama kamu. Itu kamu jangan berpikir seperti itu ya. Dan di sini cobalah untuk tenang, karena itu adalah jalan keluar yang terbaik gitu. Tenangkan pikiran kamu dan tenangkan pola pikir kamu dari hal-hal yang negatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.